Baik, kita lanjutkan ke part kedua ya, terkait pasar monopoli. Oke, di bagian kedua ini, yang pertama akan kita bahas terkait permintaan dari pasar monopoli. Di sini kita lihat marginal revenue lebih kecil dari harga. Di mana saat kita melihat mendapatkan marginal revenue lebih kecil dari harga? Ingat, pada pasar monopoli, harga itu harus lebih besar daripada marginal revenue dan sama dengan marginal cost. Marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Harga lebih besar daripada marginal cost. Gitu ya. Di pasar monopoli. Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Ada tabel pendapatan monopoli dan biaya. Untuk kolom 1 adalah quantity 0 sampai 10. Kolom 2 adalah price atau harga atau average revenue. Dari awal saya sudah jelaskan, saya sudah katakan bahwa untuk pasar monopoli P sama dengan AR. Ya. Jadi P sama dengan AR. P itu adalah price, AR itu adalah average revenue. Nah, lihat di sini, kolom 3 adalah total revenue, di mana total revenue sama dengan P kali Q. Ya. Nah, untuk total revenue dapat kita isi. Yang pertama, kuantitinya 0, P-nya atau AR-nya sama dengan 172. Otomatis belum ada ya, di sini 0. Let's mark. Di sini adalah 0. Marginal revenue-nya mana? Belum ada juga, kosong. Kita kasih kosong aja ya. Maaf. Kasih kosong aja. Nanti kita lihat pada tabel yang berikut. Di sini. Nah, oke, 0. Di sini aja. Untuk quantity 0, di mana harganya adalah $172. Otomatis total revenue-nya 0. 0 kali 172 kan sama dengan 0. Oke, di sini 0 didapat dari 0 kali, saya ulangi jelaskan baik-baik. Pada saat quantity Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 172. Oke, maka TR sama dengan 0 kali 172 sama dengan 0. Di sini ya. Ini 1. Yang kedua, Q sama dengan 1. P sama dengan 162. Maka TR-nya sama dengan 1 kali 162 sama dengan 162. Ini ya. Oke. Dan seterusnya. Yang ketiga, Q sama dengan 2. P sama dengan 152. Maka total revenue-nya sama dengan 2 kali 152. Sama dengan 2 kali 152, 150, 304. Ya, itu 304. 304. Ini ya, 304. Dan seterusnya untuk quantity 345 sampai quantity 10. Nah, kita akan melihat ya kapan P itu lebih kecil daripada marginal cost. Ya, di mana berarti pasar monopoli tersebut tidak boleh berproduksi. Ya, karena dalam pasar monopoli P harus lebih besar daripada marginal cost. Kita terus. Ini yang marginal revenue, kita ke kolom ketiga.
kolom 1, 2, 3, kolom 4, total marginal revenue. Nah, ini. Kita hitung marginal revenue. Kita mengisi kolom marginal revenue. Marginal revenue rumusnya sama dengan TR2 kurang TR1. Oke, kita lihat untuk quantity ya, Q sama dengan 1. Kita melihat Q sama dengan 1 ya. Q sama dengan 1, total revenue-nya sama dengan 162. Oke. Total revenue 2. TR2 sama dengan 162. TR1 sama dengan 0. Maka marginal revenue-nya sama dengan 162 kurang 0 sama dengan 162. Ini total revenue. Kita lanjut ke yang kedua. Contoh yang berikut. I sama dengan 2. TR2-nya sama dengan, sini ya, I sama dengan 2. Total revenue 2-nya sama dengan 304. Oke, TR2 ya. TR1 sama dengan 162. Maka marginal revenue-nya sama dengan TR2 kurang TR1. 304 kurang 162 sama dengan berapa? 304 kurang 162. Kita coba di sini ya. 304 kurang 162. Sini 2, ini 4, ini 1. Oke. Jadi sama dengan 142. Ini ya. Nanti dia ada di sini. Oke. Nah, di sini sudah terhitung ya. Sini pada tabel sini terlihat pada saat Q2 marginal revenue-nya sama dengan 142. Pada saat Q-nya sama dengan 3, marginal revenue-nya 122. Pada saat Q-nya sama dengan 4, marginal revenue-nya sama dengan 102. Sampai di sini, ini masih marginal revenue. Oke. Marginal revenue lebih kecil daripada harga. Oke. Jadi marginal revenue 162 lebih kecil daripada harga. Harganya adalah sama harga ya, 162. 142 ini 142 lebih kecil daripada 152. 122 lebih kecil daripada 142. 102 lebih kecil daripada 132. Oke, kita terus untuk 5, kuantitinya 5. Oke, kita lihat dengan kurva dan tabel gambar dulu ya, kurva dulu. Kalau ini kita menghitung dengan menggunakan tabel. Ya. Ini kita menggunakan tabel. Sekarang coba kita gunakan gambar. Ini harga dan marginal revenue dengan kita menggunakan gambar. Supaya bisa terlihat di mana marginal revenue-nya. Di sini dikatakan ketika harganya 142, harganya 142 dolar di sini ya. Harganya 142 dolar. Ya. Yang terjual adalah 3 unit. Yang terjual barang adalah 3 unit. Oke. Harga 142, barang yang terjual adalah 3 unit. Posisinya di sini. Sini ya, posisinya di sini. Pada saat harga turun dari 142 ke 132, ya,
barang yang terjual bertambah 1 menjadi 4 unit. Oke. Nah, yang terjual ini 1 unit itu dianggap laba. Labanya adalah $132. Karena revenue-nya akan naik sebesar $132. Kan laku tambah laku 1 lagi kalau harganya diturunkan. Tetapi ingat, dengan menurunkan harga dari $142 ke $132, berarti si perusahaan ini akan mengalami kerugian sebesar, ini 10 ya, 142 kurang 132 sama dengan 10. 10 ini untuk 3 unit. Ya, untuk 3 unit. Oke, jadi menjadi ruginya adalah rugi sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 unit. Bukan unit, $30. Jadi ruginya adalah $30. Begitu ya, kalau kita menghitung dalam pasar monopoli. Nah, di sini lebih jelas. Nah, oke. Di sini terlihat bahwa ketika harga turun dari $142 menjadi $132, ada tambahan 1 unit. Oke, tambahannya ini 1 unit laku. 1 unit ini menjadi $132. Tetapi ruginya adalah $10 kali 3 unit. 1, 2, 3. Sini ya, ruginya di sini. Ruginya adalah $30. Oke. Sehingga marginal revenue-nya sama dengan di sini ya. Nah, di sini marginal revenue-nya sama dengan $132 dikurang 30. Oke. Ini sama dengan $102. Marginal revenue sama dengan $102. MR sama dengan $102. Harga P sama dengan $132. Jadi di sini P lebih kecil daripada MR. Ya, di sini P lebih kecil. P lebih besar, maaf. Harga 132, marginal revenue 102. Berarti P lebih besar daripada marginal revenue. Oke. Harga masih lebih tinggi daripada marginal revenue. Kalau di sini ditulis marginal revenue lebih kecil daripada harga. Oke, terbalik ya, sama saja artinya. Oke, nah kita lanjut. Di sini kita lihat ke total cost, average total cost, kemudian total cost, kemudian marginal cost. Kita tambah ke biayanya. Untuk komoditi atau quantity 2, marginal cost-nya sama dengan 90. Oke. Kemudian untuk quantity 1, marginal cost sama dengan 90. Nah, ya. Berarti kita bisa produksi. Untuk quantity 2, marginal cost sama dengan 80. P-nya sama dengan 152. Perhatikan sekali lagi, quantity 1, quantity-nya sama dengan 1, marginal cost-nya sama dengan
maaf, marginal revenue, ya boleh marginal cost. Marginal cost sama dengan 90, marginal revenue-nya sama dengan 162. Oke. P-nya sama dengan 162. Kemudian untuk kuantiti yang kedua, kuantitinya sama dengan 2. P-nya sama dengan 152. Marginal cost-nya sama dengan 80. Marginal revenue-nya sama dengan 142. Oke, masih aman, bisa berproduksi. Masih aman ya. Karena marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost. Ingat ya, masih bisa berproduksi karena di sini marginal revenue ya, marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Berarti perusahaan masih bisa berproduksi. Oke, kita lanjut ke yang 3. Ini masih bisa berproduksi juga karena marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Di sini ya, lihat marginal revenue-nya 142, marginal cost-nya adalah 80. Ini yang tadi yang saya hitung tadi. Oke. Nah, kita lihat di kuantiti 3. Kuantiti 3 ini Q sama dengan 3. Marginal revenue-nya sama dengan 122. Marginal cost-nya sama dengan 70. Berarti di sini masih marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Oke ya. Lanjut. Q sama dengan 4. Marginal revenue sama dengan 102. Marginal cost sama dengan 60. Ya, berarti marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Lanjut, boleh berproduksi. Ya, ini 4. Q sama dengan 4. Yang berikut, Q sama dengan 5. Pada saat Q sama dengan 5, marginal revenue-nya Q sama dengan 5, marginal revenue-nya sama dengan 82. Marginal cost-nya sama dengan 70. Oke, maka di sini marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Lanjut ya, itu tadi Q sama dengan 5. Oke. Nah, kita lanjut kalau Q sama dengan 6. Marginal revenue-nya sama dengan 62. Marginal cost sama dengan ya, 6, marginal revenue sama dengan 2, marginal cost-nya sama dengan 80. Nah, di sini marginal revenue lebih kecil daripada marginal cost. Artinya di sini stop produksi. Untuk pasar monopoli ya, tidak boleh produksi karena akan mengalami kerugian. Itu kalau untuk pasar monopoli. Karena marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost. Ya, pasar monopoli itu harga harus lebih besar daripada marginal cost. Di mana marginal revenue harus juga lebih besar daripada marginal cost. Yang dirumus di slide sebelumnya. Kita lanjut ke sini. Oke, ini untuk 4, kuantiti sama dengan 4, yang saya sudah uraikan tadi.
Di sini quantity sama dengan 5. Oke. Karena marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost, ya. Kita terus lagi ke 6. Apakah ini kita mau produksi? Lihat di sini marginal revenue-nya sudah lebih kecil daripada marginal cost. Ya, di sini katakan tidak boleh. Stop aja. Pada saat ya kita produksi hanya sampai 5 di mana jadi produksi hanya sampai di 5 sini aja di mana marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost. Kalau di atas 5 unit, kalau 6 unit, kalau Q sama dengan 6, maka marginal revenue lebih kecil daripada marginal cost. Di sini ya, 62 dan 80. Di situ maksudnya. Baik, teman-teman mengerti ya. Nah, ini kita masuk kepada diskriminasi harga. Dalam pasar monopoli itu terdapat diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini ya bisa terjadi pada dua pasar yang berbeda dan sifat permintaan dua pasar tersebut harus berbeda juga. Misalnya diskriminasi harga listrik. Contoh ya, diskriminasi harga listrik itu ada diskriminasi. Contoh listrik. Harga listrik. Oke. Jadi harga itu harga untuk industri berbeda dengan harga untuk industri itu berbeda dengan harga untuk, jadi tidak sama ya, tidak sama dengan harga untuk ini. Harga untuk industri tidak sama dengan harga untuk rumah ibadah. Oke. Untuk kalian ketahui, kalau bayar listrik masjid itu lebih murah bayarnya daripada bayar listrik untuk industri. Atau bayar listrik untuk rumah ibadah lebih murah daripada bayar listrik untuk rumah tangga. Beda, karena pasarnya beda ya. Rumah ibadah beda dengan rumah tangga, beda juga dengan industri. Itu disebut diskriminasi harga listrik. Begitu juga untuk misalnya pengacara. Pengacara ini juga ada diskriminasi harga. Pengacara ya, konsultan hukum, pengacara. Biasanya pengacara itu kalau mempunyai klien kaya, dia pasti menerapkan atau mencantumkan biaya yang tinggi dibandingkan dengan apabila dia mendapat klien yang kurang mampu atau tidak kaya. Itu yang dimaksudkan diskriminasi harga dalam monopoli. Monopoli ini contoh yang saya tampilkan adalah listrik. Kemudian diskriminasi harga yang berikut, contoh untuk kereta api. Ini listrik ya, satu untuk listrik. Yang kedua tadi untuk pengacara ya. Ada diskriminasi harga juga. Yang ketiga untuk kereta api, PT KAI. Ada diskriminasi harga di situ ya. Ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, oke. Ada juga kelas premium. Ada juga kelas lebih lagi, premium lux, yang bisa sewa satu gerbong. Bahkan kalau kereta api itu kelas ekonomi itu stasiunnya berbeda di Indonesia ini. Kita di Jakarta ya.
Kalau kelas ekonomi itu stasiunnya di stasiun Senen, Pasar Senen. Sedangkan kalau untuk eksekutif, stasiunnya juga berbeda di stasiun Gambir. Contoh itu diskriminasi harga. Beda fasilitas di dalam kereta antara kelas ekonomi, kelas eksekutif, dan kelas premium, serta ada kelas premium super atau apa ya yang luar biasa nyaman di dalam kereta. Itulah disebut diskriminasi harga. Pasarnya berbeda. Untuk kelas ekonomi beda kan pasarnya dengan kelas eksekutif. Gitu ya. Untuk kelas premium beda dengan kelas eksekutif. Untuk kelas super premium beda dengan kelas ekonomi. Eksekutif premium itu biasanya kalau di Indonesia, di Jakarta, kita lihat kalau kalian yang sering naik kereta api, itu stasiunnya aja berbeda, stasiun pemberangkatan dan stasiun, ya terutama ke stasiun pemberangkatannya adanya di stasiun Gambir kalau di Jakarta, sedangkan untuk kelas ekonomi adanya di stasiun Pasar Senen. Terlihat di situ diskriminasi, benar-benar terlihat sekali. Bahkan kalau kita mau naik kereta, naik dari stasiun mana? Dari stasiun Pasar Senen. Oh, udah tahu kita kalau dari stasiun Pasar Senen berarti itu kelas ekonomi. Kalau naik kereta api dari stasiun Gambir, udah tahu semua orang itu adalah kelas eksekutif ke atas. Ya, diskriminasi harga memang dari pasar monopoli. Nah, syarat-syarat diskriminasi harga itu apa? Ya, terjadinya diskriminasi ada syarat. Barang tidak dapat dipindah dari satu pasar ke pasar lain. Oke, punya tiket, ya, tiket eksekutif kereta api ya. Kalau kamu punya beli tiket kereta api yang eksekutif, kamu tidak bisa naik di yang kelas ekonomi, walaupun eksekutif itu lebih mahal daripada kelas ekonomi. Nah, coba aja kalau punya tiket kereta api kelas eksekutif yang harus naik dari stasiun Gambir, terus kamu udah naik dari stasiun Pasar Senen saja, walaupun harga dari stasiun Pasar Senen itu lebih murah, tetap tidak bisa. Jadi barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Tidak bisa dipindahkan. Jadi sifat barang tersebut yang dilakukan memungkinkan diskriminasi. Memungkinkan stasiun lebih bagus di Gambir, ya, karena pelayanan lebih bagus di Gambir, fasilitas tersedia dengan lengkap dibandingkan dengan di Pasar Senen. Maka dibuatlah diskriminasi di situ. Elastisitas permintaannya juga berbeda tiap pasar tersebut. Elastisitas permintaan di kelas eksekutif misalnya di stasiun Gambir beda dengan elastisitas permintaan kelas ekonomi di stasiun Pasar Senen. Oke. Yang berikut adalah untuk kebijakan diskriminasi tidak membutuhkan biaya yang lebih, ya, yang melebihi keuntungan dari kebijakan tersebut. Jadi biayanya tidak boleh lebih dari keuntungannya. Nah, di sini terlihat bahwa produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional daripada konsumen. Tidak rasional. Kadang sudah naik di stasiun Gambir di kelas eksekutif, sama-sama dalam satu perjalanan, tetapi masih memilih kelas yang super, misalnya begitu. Berarti tidak rasional ya. Sama kereta, serangkaian kereta, hanya beda gerbong saja. Tibanya sama, waktu tibanya sama, ya. Jarak perjalanannya sama, ya. Tetapi karena konsumennya tidak rasional, jadi pingin lebih nyaman, pingin dilayani, pingin servis yang lebih bagus. Oke. Akhirnya produsen pakai kesempatan ini untuk menaikkan harga tiket untuk kelas yang super eksekutif. Disitulah dikatakan bahwa produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Karena kita belajar
sebelumnya ya, teori indifference, permintaannya sudah kalian pelajari. Nah, situlah terlihat perilaku konsumen seperti apa. Oke, ini contoh kebijakan diskriminasi yang tadi saya sudah sebutkan ya, listrik, dokter, konsultan akuntansi, konsultan hukum, ya. Oke, tadi listrik, ini akuntansi atau pengacara, harga pasar dalam negeri dan harga luar negeri. Di sini tidak dicantumkan harga tiket kereta. Oke. Tapi yang lebih nyata terlihat adalah harga dari tiket kereta api. Baik, sampai di sini di part 2 dulu. Kita istirahat, kita putuskan dulu ini perkuliahan, kita lanjutkan ke kuliah berikut di part 3.